warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Apa kabar kalian hari ini? Semoga ibu berharap kita semua selalu sehat agar kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan semangat dan kerja keras serta usaha yang maksimal. Karena wabah yang terjadi di negara kita saat ini mengharuskan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan jarak yang jauh. Oleh karena itu, ibu sebagai pendidik sangat sedih karena kita harus berjarak jauhan dengan mengajarnya dan itu juga demi kebaikan kita agar kita semua selalu sehat dan kita semua juga bisa menjaga jarak. Ibu berharap semoga wabah yang terjadi di negara kita saat ini segera berakhir agar kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara langsung dan kita bisa bertemu kembali seperti biasanya. Dan bagaimanapun keadaannya, semoga kita semua selalu bersyukur akan kekuasaan yang Allah kasih kita. Wabah yang terjadi di negara kita saat ini memberikan kita sebuah pelajaran yang dimana kita harus bisa menghargai sebuah pertemuan secara langsung dan bisa menghargai keadaan orang-orang di sekitar kita agar kita bisa menjaga sebuah hubungan yang baik dan juga agar kita bisa menghargai aktivitas sehari-hari kita. Dan oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian yang dimana Ibu bisa melihat apakah kalian sudah menonton video yang Ibu tayangkannya atau belum, dan juga dengan cara memberikan tugas dan kirim lewat WhatsApp. Dan apabila yang tidak mengerjakan maka tidak ada nilai dan tidak ada absen. Perhatikan anatomi kulit di samping ini. Ada berapa jenis jaringan yang menyusun kulit tersebut dan apa saja jaringan yang menyusunnya. Kita akan memasuki materi jaringan hewan. Sebelum memasuki materinya, Ibu akan mengulas sedikit pengetahuan tentang jaringan. Apa sih pengertian jaringan? Nah, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Nah, contoh jaringan agar kita dapat melihat seperti nyata itu seperti bentuk busa yang dimana susunan itu memiliki struktur dan fungsi yang sama. Oke, jaringan ada dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, jaringan hewan akan kita pelajari sekarang. Nah, jaringan hewan itu tersusun atas 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama itu jaringan epitel. Jaringan epitel itu dapat berupa membran atau berupa kelenjar. Nah, membran epitel itu tersusun oleh sel-sel yang melapisi permukaan luar atau membatasi permukaan dalam suatu rongga. Kelenjar epitel berkembang dari permukaan epitel dengan cara tumbuh ke dalam jaringan ikat di bawahnya. Nah, ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama, tersusun rapat dan tidak ada celah antar sel. Jaringan epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi karena jaringan epitel itu bisa menggantikan suatu jaringan baru apabila jaringan epitel itu ada yang rusak. Ciri-ciri jaringan epitel yang ketiga yaitu jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah dan pembuluh limfa, sehingga protein yang diperoleh diambil dengan cara difusi dengan melalui cairan jaringan ikat di bawahnya. Nah, saat itu ciri-cirinya itu tersusun dari yang bersisi, bersudut banyak atau poligonal, dan ada juga yang memiliki bentuk yang tidak teratur. Nah, yang kelima, jaringan epitel ada yang memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Nah, fungsi jaringan epitel
yaitu melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua sebagai transport zat-zat antar jaringan. Yang ketiga absorpsi. Dan yang terakhir sekresi. Nah, anak-anak, ibu memiliki beberapa gambar jenis jaringan epitel. Yang pertama itu ada epitel pipih lapis. Epitel pipih lapis memiliki bentuknya seperti ini. Kemudian epitel kubus lapis, epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris lapis, epitel silindris berlapis, epitel transisional, epitel kelenjar endokrin, dan kelenjar endokrin. Jadi ada 9 macam jaringan epitel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda serta letaknya yang berbeda-beda. Yang kedua adalah jaringan ikat, yaitu jaringan ikat adalah jaringan yang tersusun atas suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Nah, jaringan ikat ini terletak di bawah jaringan epitel. Kemudian jaringan ikat ini tersusun atas 3 dikelompokkan, yaitu jaringan ikat cair, ikat penyokong, padat, ikat sejati, dan yang ketiga itu adalah jaringan otot yang dimana tersusun atas jaringan otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, yang terakhir adalah jaringan saraf, yaitu saraf sensorik dan saraf motorik. Oke, nanti jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menanyakan ke ibu melalui WhatsApp atau kalian komentar di bawah video yang ibu tayangkan saat ini. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan ibu sampaikan juga pada kalian sebagai tugas mandiri dan sebagai daftar hadir kita hari ini. Nah, menurut kalian seberapa pentingkah keempat jaringan tersebut di dalam tubuh kita? Dan jika tidak ada salah satunya, apakah akan melakukan fungsinya dengan baik? Dan seperti apa akibat jika keempat jaringan itu tidak ada dalam tubuh kita? Kemudian pada keempat jaringan tersebut, ibu ingin memberikan pertanyaan, yaitu tentang jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini tersusun atas 3 jaringan ikat cair, jaringan ikat sejati, dan jaringan ikat penyokong. Bagaimana cara membedakan jaringan ikat tersebut? Kemudian apakah perbedaan antara otot lurik, otot jantung, dan otot polos? Dan kemudian sebutkan fungsi jaringan adiposa atau jaringan lemak. Dan kemudian sebutkan keistimewaan jaringan epitel transisional. Dan yang terakhir adalah sebutkan macam tulang berdasarkan matriks penyusunnya. Oke anak-anak, tadi ada beberapa pertanyaan yang ibu berikan kepada kalian sebagai tugas mandiri, dan juga nanti kalian juga kirim pertanyaan kalian jika tidak dimengerti ke ibu melalui via WhatsApp dan atau komentar di video yang ibu tayangkan. Nah, jangan lupa ya kalian kerjakan tugasnya dan kirim via WhatsApp. Kemudian jangan malas untuk mengerjakannya dan tetap semangat walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Insya Allah kita semua bisa secepatnya untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Dan kalian semua jangan pernah mengeluh, karena bersyukur itu lebih indah dan membuat kita bahagia ketimbang kita mengeluh dengan keadaan seperti ini. Terima dan jangan putus asa selagi kita masih punya iman, kita punya Allah, dan jangan pernah menyerah. Sekian anak-anak pertemuan kita hari ini.
Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat, dan juga begitu besar karunia Allah terhadap tubuh kita ini, karena dengan adanya jaringan organ kita itu bisa bekerja dengan baik, karena sel, jaringan, organ, sistem organ itu merupakan suatu satuan yang tidak bisa dipisahkan, dan itu kekuasaan dari Allah, dan kita juga harus menjaga apa yang Allah ciptakan untuk kita. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.